B, kira-kira kalau burung beranjangan yang sudah tua, itu apakah masih bisa dimasterin? Dan ketika misalnya itu bisa dimasterin, bagaimana caranya? Kemudian solusinya seperti apa? Dan masteran yang bagus, itu apakah pakai burung hidup, atau masteran yang hidup, atau pakai masteran yang elektronik? Misalnya pakai MP3 atau Sonic Master, yes, pokoknya yang dari musik box dan sebagainya itu. Jangan kemana-mana, pantengin terus sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, belum menjawab pertanyaan dari followernya atau subscribernya Babehen, ya terutama Branges Mania pemula, itu bertanya bahwa masih bisakah burung beranjangan yang sudah tua itu kita masterin? Pemasteran adalah proses untuk menambah lagu isian dari materi yang akan dibawakan pada saat burung berkicau. Nah itu. Jadi burung beranjangan adalah burung yang memang termasuk salah satu burung yang cerdas yang bisa menirukan suara burung apa saja sebetulnya ya. Gitu. Dan rekamnya itu kalau Babehen sebaiknya memang mulai dari awal, mulai dari trotol, mulai dari bahan. Nah itu akan lebih baik dan akan lebih mudah memorinya menangkap dari burung-burung yang menjadi masternya, sehingga dia punya materi yang banyak, materi lagu yang banyak, materi burung kicau yang dia serap juga banyak gitu, karena memang masih fresh belum kalau dari trotol. Nah sekarang permasalahannya bagaimana ketika burung itu sudah tua, sudah 2 kali mabung, 3 kali mabung, kemudian akan kita masterin, bisa nggak? Babehen jawab bisa. Cuman prosesnya mungkin tidak semudah atau tidak selancar ketika kita memulai masteran itu mulai dari bahan. Gitu. Tetap ada satu proses yang agak panjang ya belum. Mungkin agak lama sedikit. Nah analoginya begini, analoginya. Ketika kita memberi satu materi atau pelajaran, atau kita ngajarin anak kita yang masih usia dini, masih PAUD, itu akan lebih mudah menirukan ketika kita ajarkan pada saat usia-usia dini, mulai dari PAUD sampai SD misalnya gitu, kalau analoginya begitu ya boleh ya. Tapi ketika kita itu ngajarin orang yang sudah bekerja dan usianya sudah di angka 20 ke atas atau bahkan mungkin sudah 25 dan 3, udah tua lah ya. Maksudnya dewasa, Babehen bilang sudah dewasa. Kita ngajarin orang yang dewasa itu akan lebih sulit menangkapnya dibanding dengan ketika ngajarin anak-anak yang masih fresh graduate gitu. Sama, bukan berarti nggak bisa, tetap bisa, cuman memang butuh proses gitu boleh. Analoginya seperti itu. Nah di beranjangan juga begitu boleh, sama di burung pun juga begitu. Dan waktu efektif yang sering sekali digunakan oleh para pemain gantangan atau para penggila lomba di beranjangan, pendekar-pendekar lomba di gantangan, bagi semua burung kicau mungkin ya, itu pada saat dia mabung belum. Jadi fase yang terbaik pada saat kita pemasteran itu adalah di saat burung itu mabung atau brodol atau ngurak ya, bahasa-bahasa lainnya itu intinya sama pada saat mabung, bodol atau ngurak, karena fase itu memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. 2 bulan efektif 3 bulan biasanya sudah keluar dia, artinya sudah tumbuh bulunya, sudah sempurna kalau memang fase bodolnya itu normal gitu. Nah sekarang master apa yang bagus
yang harus kita gunakan pada saat pemasteran? Pakai burung hidup atau pakai elektronik? MP3 misalnya, musik box misalnya, atau rekaman HP, dan sebagainya. Mana yang lebih bagus? Semuanya bagus belum? Dua-duanya bagus. Menurut Babehen dua-duanya bagus. Tapi ketika suara burung alami atau burung hidup, itu memang lebih mudah dicerna. Karena bahasanya sama dibanding dengan rekaman. Gitu. Karena suaranya lebih jernih, lebih alami. Ya kadang suara kita rekam, kalau alat rekamnya itu tidak bagus, kurang bagus maksud Babehen, itu suaranya berbeda. Sehingga ditangkap agak sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Dua-duanya bisa. Salah satu pengalamannya Babehen punya burung yang memang sudah jadi pejantan, sudah jadi pejantan. Nggak pernah Babehen masterin. Nah kebetulan tempatnya Babehen itu kan berdekatan dengan sungai. Belakang rumah itu ada sungai kecil. Gitu. Nah di situ ada satu kebun yang semi-semi kayak hutan. Jadi masih ada rimbun-rimbun pohon-pohon liar ya, masih ada rimbun pohon-pohon liar. Dan akhirnya di situ ada beberapa burung liar yang bersarang dan sering main di situ. Di antaranya adalah burung kutilang, burung trucuk. Ya beberapa, kalau sekarang mungkin ciblek udah nggak ada, tapi ada beberapa burung kicau yang lain juga sih ya, ada beberapa. Tanpa disengaja pejantannya Babehen kemasukan suara tilang, bahkan ada yang kemasukan suara kedasi burung kedasi paham mungkinnya, bolo-bolo udah tahu sekali yang bunyinya titit gitu dah, itu tanpa sengaja dia sudah kemasukan burung itu. Artinya berarti kan memang burung yang sudah tua pun bukan berarti nggak bisa dimaster, bisa dimasterin. Cuman levelnya memang semakin burung itu tua, level pemasterannya itu memang semakin rekamannya itu semakin kecil, tidak bisa maksimal gitu maksudnya. Jadi semakin sulit ya itu untuk merekam pelan-pelan gitu. Walaupun tetap bisa gitu. Nah, waktu yang tepat itu tadi Babehen sudah sampaikan, waktu yang tepat adalah pada saat dia itu ngurak, pada saat dia itu mabung, atau pada saat dia itu bodol. Dan pada saat itu dia dikerodong. Usahakan pada saat pengkerodongan itu jangan sampai dia itu bunyi, karena untuk pengisian master yang baik, bagaimana caranya dibuat burung kita itu jangan sampai bunyi. Kalau perlu kita dropkan semuanya. Di beranjangan misalnya biasa pakai pakan racian, kita gunakan pakan yang kiloan saja. Tidak usah pakai pakan racian. Supaya apa? Supaya dia nggak bunyi. Karena tugas dia saat pemasteran adalah hanya mendengarkan, bukan bunyi. Tugas dia adalah merekam. Nah pada saat dia merekam, dia harus diam. Dia harus diam, anteng. Nah, dia akan merekam suara-suara yang masuk ke tempat dia. Dengan harapan pada saat selesai bodol nanti, materi yang dia dengarkan selama dia mabung dan pada saat dia itu diam selama 2 bulan itu, kita keluarkan. Sudah selesai mabung dia mulai kita gacorkan lagi. Pada saat gacor, materi-materi yang kita masukkan, kita berharap bisa direkam dengan sempurna dan akhirnya bisa dikeluarkan isiannya gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita memasteri itu burung kita itu malah gacor, jangan sampai, karena itu akan gagal nanti. Ibaratnya kalau misalnya seorang murid yang diberikan pengarahan sama guru, ini analoginya ya, analoginya seperti itu. Seorang murid kemudian guru sedang memberikan pelajaran, murid itu berbicara atau ngobrol sendiri dengan temannya, maka ilmu yang ditransfer oleh gurunya itu kan nggak masuk Supaya masuk gimana? Muridnya suruh diem, suruh dengerin gurunya ngomong. Akhirnya dia bisa merekam. Sama di burung pun juga seperti itu. Nah itu analoginya.
burung suruh diem dulu supaya masteran itu tadi, ibaratnya seorang guru itu tadi, memberikan satu pengarahan, memberikan bunyi-bunyian, itu bisa terekam secara maksimal pada burung kita. Sehingga pada saat selesai pelajaran pemasteran itu tadi, bulunya juga sudah sempurna, kita gacorkan lagi, kita tembak extra poundingnya supaya dia gacor, dan pada saat dia bunyi gacor, dia sudah mempunyai memori yang terekam itu tadi, sehingga isiannya itu bisa dikeluarkan, materi-materi barunya itu bisa dikeluarkan. Dia berkicau sesuai dengan rekaman yang dia dapat, gitu Bolo. Nah, itu solusinya Bolo. Mungkin tekniknya seperti itu. Apabila ada pertanyaan pernyataan yang mungkin bisa ditambahkan dari Bolo-Bolo Branches Mania, monggo silahkan komen-komen di komennya Babehen. Dan jangan lupa like, share, bawa teman-teman, subscribe juga jangan lupa, karena subscribe itu gratis. Bagi yang subscribe, Babe ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berkah semuanya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, salam sehat satu hobi, Kicau Mania, berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.